Baik pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan program Sumut Terkini Eva Rina TV. Bersama saya Emi Faradisa, pemirsa untuk mengetahui situasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun, kita telah terhubung bersama Bupati Simalungun, Bapak JR Saragi. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Bapak, bagaimana situasi terkini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Pak? Baik, yang pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Simalungun dan seluruh yang mendengar di TV Parina ya. Sekarang ini PDP kita tetap bertambah. Namun ada juga yang sudah dirawat setelah kita rapid test kembali sudah normal. Tapi sesuai aturan dia harus 14 hari, maka kita belum bisa kembalikan. Terus ada juga yang belum sudah kita kirim swabnya, tapi belum turun dari pusat. Karena swab itu harus ke pusat. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa melakukan swab di Kabupaten Simalungun. Karena sekarang sedang pemesanan salah satu alat laboratorium. Sekarang ini PDP kita itu udah 22 ya. 17 orang itu positif melalui rapid test. Perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, rapid test itu adalah sebagai salah satu pintu gerbang mengetahui orang itu ke depan bisa atau tidak kena corona. Tapi kalau sudah kita lakukan rapid test, dia mengatakan positif, maka cepat harus kita tanganin dan kita berikan pengobatan. Setelah diberikan pengobatan, kalau dia ada komplikasi, inilah kadang-kadang melalui komplikasinya itu dia lebih cepat mengarah langsung ke corona itu, tapi kita belum bisa memastikan apakah dia corona atau tidak karena swabnya belum keluar. Swab ini adalah dari pusat, kita seluruhnya masih mengirim ke pusat nih. Yang selanjutnya saya ingin sampaikan kepada masyarakat, ada beberapa juga masyarakat bertanya di medsos itu. Contohnya di Sarimatondang, mereka mengatakan, siapa sih orangnya? Sebenarnya kami tidak pernah mensembunyikan orang itu, karena setiap kami temukan adalah positif melalui rapid test, pasti dirawat di rumah sakit. Jadi kepala desa sudah tahu orangnya, rumahnya yang mana pasti sudah tahu. Dan begitu kita temukan, biasanya kita sisir itu. Kita sisir pertama keluarga dia, orang yang dekat dari dia bicara, itu pasti kami lakukan tuh, pasti kami lakukan. Kalau belum sampai, mungkin karena keterbatasan tim kita ya, karena luasnya Kabupaten Simalungun agak terbatas. Jadi dari yang 17 ini, yang positif ini adalah pintu gerbangnya. Supaya sekali lagi saya sampaikan, ini adalah pintu saringan pertama. Jadi ketika dia dikatakan adalah positif rapid test, berarti tidak ada kata lain. Dia harus diobatin, berarti dia harus diobatin, obatnya udah jelas. Nah, obat itu belum ada, tapi bagaimana membuat dia imunnya bisa cepat kembali. Terus ketika dia tidak cepat kembali imunnya, maka inilah yang bisa menular kepada kiri kanan dia atau siapapun teman dia bicara. Jadi sebenarnya pemerintah Kabupaten Simalungun sekarang ini arahnya itu selalu adalah pencegahan. Cepat kita bekerja, seluruh tim kesehatan, baik Panghulu, Camat, seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Simalungun, polisi, TNI, kami saling bergandeng tangan. Begitu kita temukan rapid testnya positif, tetap pasien itu kami rawat di rumah sakit. Jadi di 3 rumah sakit ini. Seperti kemarin kami juga menemukan salah satu, yaitu di rumah sakit Parapat ya. Pegawai kami sendiri, berapa hari dia terkapar. Kebetulan dia tinggal di Siantar, tapi pegawai Kabupaten Simalungun di rumah sakit. Begitu kita tes, rapid testnya 3 kali berulang-ulang, dia positif, kita rawat. Pasien itu. Nanti kami akan sisir keluarga dia, terutama keluarga dia ya, karena berbeda wilayah kan nggak mungkin kami sisir ininya. Terutama anak, istri, suami dia, itu pasti kami akan cek. Ya minimal itu semua untuk mencegah. Setelah itu kita beritahu kepada dia,
Anda seperti ini, jangan dulu ke sini, jangan dulu ke sini, ke sini. Tapi ya sudah, sekarang ini bisa dikatakan, ya ini dulu lah, jangan dulu keluar-keluar, terus menahan diri. Ini yang perlu kami sampaikan. Nah, itulah yang membuat mungkin banyak orang, kalau kemarin saya umumkan langsung nama orangnya, di mana tinggalnya, tapi permintaan masyarakat janganlah diumumkan nama orangnya. Jadi kita buat. Nah, jadi seluruh masyarakat boleh mengecek di rumah sakit perdagangan siapa-siapa aja. Ada nama pasien, karena kalau pasien nggak boleh disembunyikan. Terus di rumah sakit Ronda Air siapa, di Parapat siapa. Tiga rumah sakit kita ini sekarang ini sudah menanganin pasien ini. Jadi sekarang itu perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Simalungun, nggak perlu takut ketika positif, jangan langsung takut. Lebih baik, lebih cepat kita ketahui daripada nanti sudah menjadi parah dia. Nanti kalau udah parah, nanti semakin banyak yang korban. Contoh yang 3 meninggal kemarin itu kan karena terlambat. Kita nggak tahu sakitnya apa, waktu itu kita belum punya rapid test, jadi kita nggak tahu. Tapi sekarang kita sudah ada rapid test kita, tenaga kita cukup untuk ke lapangan. Dan sekarang saya sudah perintahkan juga, mungkin mulai hari Senin kita akan launching. Jadi nanti ada 10 tim setiap hari menyisir Kabupaten Simalungun. Di mana kita temukan, pasti kita langsung sisir. Jadi kita sisir seperti kemarin di Limak. Seperti di Limak kemarin itu. Kita temukan di situ. Kita temukan, malah petugas kita ya, yang kita temukan. Nah, langsung. Begitu kita temukan, kita rawat dia, dan keluarganya juga memahami, langsung kita sisir semua di situ. Ternyata kita temukan di situ hanya 1 yang positif. Ya, hanya 1. Dan sekali lagi, jangan takut. Saya berulang-ulang kali mengatakan, jangan takut. Ketika positif pun jangan takut, langsung dianggap ini adalah penyakit yang mungkin orang langsung seperti memponis dia. Sebenarnya tidak, tapi mari kita sama-sama, kalau begitu kita ketahui, minimal kita tahu, minimal kita mencegah diri tidak dulu terlalu dekat sama orang-orang ini, tapi boleh komunikasi, jaga jarak, boleh komunikasi. Terus yang kena juga minimal dia mengetahui, oh badan saya kurang fit dari rapid test ini. Kalau gitu saya harus istirahat, makan yang cukup, makanan yang bergizi, berolahraga, terus bagaimana untuk menaikkan daya tubuh kami. Nah, itu yang perlu ya Mbak ya. Jadi Simalungun sekali lagi saya katakan sudah 22, 3 meninggal, 2 dalam pengawasan, 17 positif. 17 positif. Yang dalam 17 ini positif, sudah ada 4 orang yang negatif, tapi belum boleh kami suruh pulang karena harus 14 hari. Masih ada waktu 7 hari lagi. Kalau dia nanti sudah betul-betul ini, kita kembalikan ke rumahnya, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dia sudah tidak positif lagi. Jadi, maka untuk itu kami perlu doa, dukungan dari seluruh masyarakat. Semoga setelah penjelasan saya ini, masyarakat memahami betul, mengetahui betul. Demikian, Mbak. Baik Pak, sejauh ini sudah berapa desa yang isolasi Pak? Sejauh ini kami mengisolasi desa, jadi kami juga terus terang aja, sistem kami tidak mengatakan langsung mengisolasi, mengunci satu desa itu. Karena di satu desa itu ada juga dia berjauhan dengan penduduk yang lain. Jadi yang kami kunci itu biasanya adalah ibaratnya itu satu RT. Di situ kami kunci, di situ kami awasin, benar-benar kalau sampai sekarang ini kita udah 14 yang kita awasin secara ketat kita awasi. Jadi bukan desanya langsung kami kunci, tidak. Karena kalau desanya langsung dikunci, kasihan masyarakatnya. Nah, untuk itu kami lebih bijak lagi, lebih memberikan perhatian lagi kepada masyarakat. Tapi kami sudah umumkan bahwa Ibu, Bapak, ini ada kena di sini, rumahnya yang ini, tapi jangan diiniin. Nah, tolong kalau dia keluar diingatkan. Itu yang kami sampaikan. Jadi semua bekerja sama. Kebutuhannya apa kami siapkan gitu. Tapi bukan
berarti satu desa itu langsung dikunci. Kalau di desa itu ada 4.000 masyarakatnya, langsung kita kunci enggak. Tapi saling mengetahui, saling memahami. Baik Pak, terkait beberapa desa yang diawasi, apakah ada kendala yang ditemui oleh Pemkab Simalungun untuk membantu masyarakat di sana Pak? Saya berterima kasih khususnya kepada aparatur kami ya, mulai dari kesehatan, puskesmas terutama ya, camat, kepala desa, para babinsa, para babin kamtipmas, kapolsek dan ramil. Mereka bisa bergandeng tangan di lapangan, saling membantu, saling mendukung, saling memberikan support, sehingga ini membuat percaya diri saya, kami sampai sekarang ini tidak ada kendala. Tidak ada kendala, karena kami sama-sama bekerja, sama-sama mengetahui, sama-sama capek, mereka juga saling tahu. Bahkan kadang-kadang mereka saling memberikan semangat gitu, memberikan semangat. Sehingga masyarakatnya juga sangat mendukung. Masyarakatnya juga sangat mendukung. Saya lihat beberapa kali kami melakukan tindakan ke desa-desa itu, mereka sangat mendukung. Bahkan masyarakat yang minta-minta kepada saya, Pak, kami kapan rapid test? Kami kapan rapid test? Jadi ada kesadaran sama-sama. Karena mereka tahu bahwa pencegahan itu lebih penting daripada setelah terjadi. Nah, untuk itu ada juga contohnya pasien kami sekarang ini yang kemarin itu sedang komplikasi. Itu saya lihat semakin lama semakin membaik walaupun umurnya sudah 75 tahun. Kita berdoa mudah-mudahan keluar hasil swab ini, ya kita berdoa dia positif negatif, berarti kita pulangkan. Tapi saya lihat dari hasilnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini kan semua karena dukungan. Dukungan mulai dari masyarakat, dukungan mulai dari petugas. Untuk itu saya mengajak seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Simalungun yang di garda terdepan, mulai dari kepala desa, perangkat desa, para kepala puskesmas, bidan-bidan desa kami, perawat-perawat kami, analis kami, begitu juga para babinsa, babin kaptipmas. Mereka lah yang di ujung tombak ini. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kiranya kerjasama ini tetap berjalan lebih baik lagi. Saya atas nama Ketua Tim Gugus memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Simalungun yang telah banyak membantu kami. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih waktu dan informasinya Bapak. Selamat kembali beraktivitas Pak. Baik pemirsa, demikian informasi yang telah kita peroleh bersama Bupati Simalungun Bapak JR Saragih. Saya Emi Faradisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.